Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas satu hadis dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang merupakan jawami'ul kalim, hadis-hadis yang singkat namun mengandung makna yang sangat padat. Kita sampai pada hadis yang ke-8, an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, dan agar mereka mengerjakan salat, mereka bayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan itu semua, asumu minni dima'ahum, maka mereka menjaga darah mereka, amwalahum, dan juga harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka dikembalikan kepada Allah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini saya tuliskan kembali agar jelas bagi kita, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat fa in fa'alu dhalik fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Tapi kita artikan dulu secara huruf, ya. Kata Nabi, aku diperintahkan. Aku diperintahkan. Itu yang perintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk memerangi, ya, untuk memerangi manusia, untuk memerangi orang-orang, ya, untuk memerangi orang-orang, hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, la ilaha illallah, bahwasanya Muhammad utusan Allah. Kemudian menegakkan salat, kemudian membayar zakat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukannya, jika mereka melakukannya, asamu minni dima'ahum, terjaga, ya, darah dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali karena hak Islam. Nanti akan kita jelaskan ini semua, ya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka di sisi Allah. Jadi hadis ini salah satu hadis yang tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah SAW wafat, di zaman pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, terjadi
kehebohan, yaitu banyak orang-orang yang murtad dari orang-orang Arab Badui, mereka murtad. Di antara mereka mengikuti Nabi palsu Musailimah Al-Kadzdzab, sampai terjadi banyak peperangan seperti peperangan Yamamah ya, sampai puluhan ribu dan banyak sahabat yang meninggal dunia. Di antara juga timbul kegaduhan, itu sebagian mereka orang-orang Arab Badui tidak mau bayar zakat. Tidak mau bayar zakat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menyiapkan pasukan untuk memaksa mereka bayar zakat. Ya. Kemudian Umar mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau memerangi mereka sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak bayar zakat?" Rupanya hadis yang ada di Abu Bakar dan Umar yaitu umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Adapun tambahan ini wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat, mengerjakan salat berzakat ini tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Sehingga terjadilah khilaf di antara mereka. Sehingga khilaf apakah orang yang tidak bayar zakat harus diperangi? Zakat diperangi. Maka adapun Abu Bakar, Umar berpendapat tidak perlu diperangi. Kenapa? Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka sudah la ilaha illallah, mereka mengatakan Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan tidak, aku akan memerangi mereka. Kenapa? Karena zakat adalah qarinatus salat. Ya. Zakat selalu Allah sebutkan dalam salat bersamaan. Wa aqimus salat wa atuz zakat, dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya. Selalu kalau Allah sebutkan salat, Allah sebutkan zakat. Wa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakat. Ya, kalau mereka taubat, mereka bayar salat dan mereka bayar zakat, selalu digandengkan. Sehingga akhirnya Abu Bakar mengkiaskan, sebagaimana kalau orang tidak salat kita perangi, maka demikian juga kalau tidak bayar zakat maka diperangi. Maka kata Abu Bakar dengan perkataan yang tegas, "Lau madauni anaqan kanu yu'addunahu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum." Kalau di zaman Nabi mereka membayar zakat dengan kambing, mereka kasih kambing kecil untuk bayar zakat di zaman Nabi, sekarang mereka tidak mau bayar, aku akan perangi mereka. Bahkan dalam riwayat, "Walau manauni iqalan," kalau mereka di zaman Nabi bayar zakat dengan iqal, dengan tali yang mengikat onta, sekarang mereka tidak bayar, laqataltuhum, aku akan memerangi mereka. Akhirnya diskusi antara Abu Bakar dan Umar, akhirnya Umar pun mengalah dan setuju dengan pendapat Abu Bakar, di mana Abu Bakar mengkiaskan salat zakat kepada salat. Akhirnya diperangilah mereka yang tidak mau bayar zakat sampai mereka mau bayar zakat. Kata para ulama, ternyata ada hadis yang lebih tegas sehingga seharusnya Abu Bakar tidak perlu analogi, tidak perlu kias, yaitu hadis Ibnu Umar yang sedang kita bahas ini. Ternyata ada hadis yang lebih lengkap. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai mereka mengerjakan salat, bayar zakat. Berarti kalau baru ucap la ilaha illallah, belum Muhammad Rasulullah, atau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi tidak salat, boleh diperangi. Atau sudah salat tidak bayar zakat, boleh diperangi. Dan ini nas tegas, ada dalilnya, dan ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang tidak diketahui oleh Abu Bakar dan tidak diketahui oleh ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan meskipun Abu Bakar dan Umar senior, terkadang ada ilmu yang mereka tidak ketahui. Sebagaimana perkataan sebagian orang, yujad fin nahar malam yujad fil bahar. Ada perkara-perkara yang terdapat di sungai yang tidak terdapat di lautan. Memang Ibnu Umar lebih muda, tapi bisa jadi dia meriwayatkan hadis yang didengar langsung dari Nabi SAW yang kebetulan Abu Bakar dan Umar tidak hadir mendengar hadis tersebut. Inilah kisah tentang hadis ini, yaitu Abu Bakar berdalil dengan hadis ini, ya, untuk memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat di zaman beliau radhiyallahu taala anhu. Taib. Yang berikutnya, inti daripada hadis ini yaitu orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah maka terjaga hartanya dan darahnya, ya. Tentunya dia harus mengerjakan salat dan juga harus membayar zakat. Kalau orang sudah melakukan ini, mengucapkan la ilaha illallah, mengakui Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, maka tidak boleh diperangi, terjaga harta dan darah mereka. Ya. Makanya kata Nabi, asamu minni dima'ahum amwalahum, mereka menjaga darah mereka dan harta mereka. Illa bihaqil Islam, kecuali mereka melanggar
Apa hak Islam yang membuat hak Islam yang bisa menghalalkan darah seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Di antaranya akan datang pada hadis selanjutnya nanti insyaallah, yaitu la yahilu damu muslim illa bi ihdas salas. Bahwasanya darah seorang muslim tidak halal kecuali 3 perkara. Di antaranya kalau dia murtad, maka dia boleh dibunuh menurut syariat Islam. Kemudian di antaranya dia berzina dengan dirajam. Berzina jika sudah menikah. Kemudian masih berzina, maka dia boleh dibunuh dengan dirajam. Yang ketiga, dia membunuh orang lain, dikisos. Membunuh orang lain, maka dia dikisos. Dikisos. Ini dirajam. Kalau dia melakukan salah satu daripada 3 ini, maka dia berhak untuk ditumpahkan darahnya. Ya. Hisabuhum 'ala Allah, ya. Maka adapun kalau mereka zahirnya, kalau zahirnya Islam, maka kita tidak boleh menumpahkan darahnya. Urusan mereka kepada Allah. Seandainya ternyata mereka munafik, ya bukan urusan kita. Kita cuma dituntut untuk menilai zahir. Maksud daripada ini adalah kita hanya dituntut untuk menilai yang zahir, yang nampak, yang lahir, ya. Misalnya ada seorang munafik, kemudian dia ternyata tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah, tapi dia ternyata mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia kerjakan salat, bayar zakat, maka tidak boleh kita membunuhnya, tidak boleh menumpahkan darahnya. Kita katakan hisabuhum 'ala Allah, urusan dia diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah hukum asal seorang muslim, ya. Ini menunjukkan, ya, hukum asal seorang muslim tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali kalau dia melakukan pelanggaran hak Islam, ya. Ini hukum asal. Hukum asal seorang muslim tidak boleh dibunuh. Apapun yang terjadi, ya. Kecuali dengan hak Islam. Oleh karenanya Nabi SAW pernah murka kepada Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala. Jadi Usama bin Zaid dalam suatu peperangan, terjadi perperangan antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Kemudian tiba-tiba ada seorang musyrik yang sangat hebat dalam berperang. Dia membunuh banyak orang. Bunuh. Akhirnya dikejar oleh Usama dan seorang Ansari dari kaum Ansar mengejar orang tersebut. Ketika orang tersebut dalam kondisi terdesak dan akan dibunuh oleh sahabat, maka dia berkata la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya yang Ansari enggak jadi membunuh dia karena ini orang sudah masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah. Zahirnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Adapun Usama, dia lanjutkan, dia bunuh orang tersebut. Terbunuhlah orang tersebut oleh Usama radhiyallahu anhu, padahal Usama adalah hibbi Rasulillah, yaitu orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dia sangat dicintai oleh Nabi SAW. Bapaknya Zaid bin Harithah juga dicintai oleh Nabi SAW, bahkan pernah menjadi anak angkat Nabi SAW. Jadi Usama bin Zaid adalah hibbi Rasulillah, artinya kekasihnya Rasulullah SAW. Dia dicintai oleh Nabi. Nabi ketika hajian, Nabi memboncengnya di atas onta Nabi SAW. Betapa dekat Nabi dengan Usama. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, dia membunuh seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Setelah perang terjadi selesai, sampailah kabar kepada Nabi SAW. Maka Nabi panggil Usama. Nabi marah, Nabi berkata, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka kata Usama, dia mengucapkan tersebut ya Rasulullah ittiqa'a, ya. Ittiqa'a nafsihi, dia mengucapkan di perkara tersebut dalam rangka untuk membela dirinya agar dia tidak mati. Kata Rasulullah SAW, hal syaqaqta an qalbih? Apa kau belah dadanya, kau tahu dia mengucapkan tersebut hanya untuk menyelamatkan diri? Apa yang kau lakukan pada hari kiamat kelak dengan la ilaha illallah? Nabi marah kepada Usama.
Karena kita harus menilai dengan zahir. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh kita bunuh. Ya. Oleh karena saya ingat dulu guru saya di Madinah, dia cerita, pernah terjadi kasus di Afrika, peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Nasara. Ya. Sampai akhirnya mereka mengejar seorang pendeta atau pastor, ya, karena terjadi perang bunuh-bunuhan, akhirnya ada seorang pendeta pastor kemudian masuk ke dalam sumur. Entah dia jatuh, entah jatuh dalam lubang, atau dia menyembunyikan diri. Akhirnya dikumpuli oleh kaum muslimin. Kemudian mereka sudah siap tombak untuk menembak, untuk menombak orang pendeta atau pastor tersebut. Tiba-tiba pastor tersebut berkata, La ilaha illallah. Dia mengucapkan La ilaha illallah. Dia tahu itu kalimat akan menyelamatkan dia. Maka akhirnya kaum muslimin tidak jadi bunuh dia. Akhirnya pendeta tersebut, ya Allah alam apa isi hatinya, kemudian dia masuk Islam, akhirnya dia pun berdakwah sekarang ini. Dia berdakwah. Ini saya dengar cerita sudah lama ketika awal saya masuk di Universitas Islam Madinah. Artinya apa? Mereka tahu bahwasanya la ilaha illallah agung di kalimat kaum muslimin. Adapun urusan hati mereka ucap karena munafik atau karena apa, itu urusan lain. Tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali kalau dia melakukan pelanggaran ini, murtad misalnya. Dia zindik, dia mencaci maki apa? Al-Quran, kemudian dia menghina, ya baru dia berarti murtad, atau dia pindah agama berarti murtad, atau dia berzina sementara dia sudah menikah, maka bisa dirajam, atau dia membunuh orang lain maka dia dikisos. Adapun dia tidak melakukan ini maka tidak boleh dibunuh karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Oleh karena seorang tidak boleh bermudah-mudahan menghalalkan darah kaum muslimin, ya, bahwasanya membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh maka hukumnya haram. Baik, di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kemudian hari ternyata dia tidak mau bayar zakat. Diperangi, dan diperangi karena mereka tidak mau membayar zakat, dan itu hukum yang benar, ya, karena zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Kalau ada kaum muslimin suatu negeri kompak tidak mau bayar zakat, maka bisa diperangi. Ya, maka bisa diperangi menurut syariat Islam. Jadi kalau satu negara Islam, kemudian ada satu kampung atau satu kota kompak semuanya tidak mau bayar zakat, maka kepala negara berhak untuk memerangi mereka agar mereka mau bayar zakat dan tunduk kepada aturan Islam. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sering disalahpahami, ya. Dijadikan hadis ini, ya. Kata Nabi, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan memerangi manusia, memerangi orang-orang. Ya. Sering dijadikan bahan oleh orang-orang yang non-muslim atau ateis, mengatakan Islam adalah agama yang sangar. Ya, kata mereka, ya, syubhat. Kata mereka hadis ini menunjukkan Islam adalah agama yang bengis, yang memaksa. Bahkan mereka mengatakan Islam tersebar dengan pedang dan tuduhan-tuduhan macam-macamnya. Mereka memahami hadis ini dengan umum. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, seluruh manusia diperangi sampai mengucapkan la ilaha illallah. Padahal para ulama menjelaskan manusia di sini maksudnya adalah khusus. Yaitu siapa manusia di sini? Sebagian menafsirkan yang dimaksud dengan orang-orang di sini, ya. Orang-orang di sini maksudnya yaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kaum muslimin. Atau sebagian mereka mengatakan maksudnya adalah orang-orang musyrikin Arab, orang-orang Quraisy yang memerangi kaum muslimin. Dalam kurung musyrikin Arab. Ini maksudnya. Ya. Bukan seluruh, ya perhatikan, bukan seluruh orang. Bukan seluruh orang. Ya. Bukan berarti ketemu setiap orang kita bunuh, la ilaha illallah enggak bunuh, la ilaha enggak bunuh. Mengucap la ilaha illallah enggak bunuh, enggak demikian. Ini maksudnya umirtu an uqatilan nas, yaitu aku diperintahkan untuk, ya, memerangi, ya, orang-orang yang memang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, sampai mereka mau mendirikan salat, sampai mereka membayar bayar zakat. Hukum asalnya demikian. Hukum asalnya ini hadis datang ketika Nabi sedang berbicara interaksi dengan orang-orang kafir. Karena orang kafir tidak semuanya
boleh dibunuh. Ya. Orang kafir tidak semuanya boleh dibunuh. Tapi tolong dihapus. Saya akan sebutkan dalil akan hal tersebut. Ya. Jadi sebagian orang-orang salah paham tentang hadis ini. Demikian juga misalnya ISIS ya, seperti itu mereka berdalil dengan hadis ini bahwasanya kita harus bunuh sana sini sampai orang semua masuk Islam. Kalau enggak mau masuk Islam dibunuh, kalau mau Islam dibunuh. Mereka salah paham tentang hadis ini. Kita ingin menjelaskan bahwasanya Islam tidak demikian ya. Saya sebutkan dalil-dalil bahwasanya Islam tidak demikian sebagaimana berikut ini ya. Tidak memerangi semua orang kafir. Yang pertama, terlalu banyak dalil. Pertama, ya, tidak ada paksaan dalam Islam. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, la ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan dalam Islam. Di antara sebab nuzul ayat ini, ketika Rasulullah SAW mengusir Bani Nadir. Bani Nadir mereka, jadi Rasulullah ketika datang ke kota Madinah. Di kota Madinah kan ada orang Yahudi. Ada orang musyrikin diwakili oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum dia masuk Islam jadi orang munafik, dia sekelompok musyrikin. Itu siapa? Suku Aus, suku Khazraj yang belum masuk Islam. Kemudian ada orang-orang Yahudi. Ya, saya gambarkan ketika Nabi masuk Madinah. Nabi SAW masuk Madinah. Di Madinah ada beberapa komunitas. Komunitas tersebut adalah siapa? Di antaranya adalah kaum musyrikin. Kaum musyrikin maksudnya siapa? Yaitu suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. Yang sudah masuk Islam namanya kaum Ansar. Terus juga ada komunitas kaum muslimin. Siapa mereka? Yaitu Al-Ansar. Ansar dan Muhajirin. Kemudian juga ada komunitas Yahudi. Yang mereka ada 3 kabilah. Namanya kabilah Bani Qainuqa. Kemudian Bani Nadir. Kemudian Bani Quraidah. Yang pertama diusir adalah Bani Qainuqa karena mereka berkhianat. Yang kedua Bani Nadir. Bani Nadir juga mereka hendak membunuh Nabi ketika itu. Mereka ingin membunuh Nabi, mereka ngulang Nabi dan mereka ingin melemparkan batu kepala Nabi untuk bunuh Nabi. Akhirnya ketahuan, Jibril alaihissalam kasih tahu. Akhirnya Nabi mengusir mereka sehingga turun surat firman Allah surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr tentang pengusiran Bani Nadir, ya, Bani Nadir dari kota Madinah, ya. Akhirnya mereka keluar. Ketika mereka diusir Bani Nadir, ada sebagian anak-anak kaum Ansar ya, yang mereka ternyata punya hubungan kekerabatan sama Bani Nadir dan mereka beragama Yahudi. Ya. Sementara orang tua mereka Islam. Maka akhirnya yang Islam tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan sebagian anak-anak muda yang mereka punya kekerabatan atau persahabatan dengan Bani Nadir? Apakah mereka terusir bersama mereka atau kita tahan mereka bersama kita di Madinah? Maka turunlah firman Allah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga sebagian mereka akhirnya mengikuti Bani Nadir. Beragama Yahudi, ikuti mereka, dan Nabi SAW tidak mengapa. Ya sudah, silakan pergi. Ya. Ini di antara dalil bahwasanya tidak semua orang kafir diperangi. Demikian juga ternyata dalam kota Madinah sendiri ada Bani Quraidah. Asalnya Nabi tidak berperang dengan mereka.
Bahkan Nabi membuat suatu perjanjian dengan mereka yang disebut dengan Wathiqatul Madinah, yaitu piagam kota Madinah. Ya. Jadi sini Nabi membuat perjanjian dengan Yahudi yang dikenal dengan piagam Madinah. Yang isinya adalah jika ada musuh menyerang dari luar, maka Nabi dan orang-orang Yahudi kerjasama untuk melawan musuh tersebut. Dan ini terus berjalan sampai pada tahun 5 Hijriah ketika Rasulullah SAW diperangi oleh Al-Ahzab 10.000 pasukan. Masih ada perjanjian damai antara Nabi dengan Bani Quraidah. Namun di saat genting tersebut mereka berkhianat. Tapi intinya Nabi membuat perjanjian damai. Berarti tidak benar bahwasanya Nabi orang Islam mengajarkan kalau ketemu orang kafir bunuh, ketemu orang kafir bunuh. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ya. Demikian juga di awal-awal ada kaum musyrikin dan Nabi tidak memerangi mereka. Sampai akhirnya ketika perang Badar, akhirnya mereka masuk Islam. Sebagian mereka jadi orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ketika Nabi datang tidak ada peperangan dengan mereka. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat jelas. Ya, Allah tidak melarang berbuat baik dengan orang-orang kafir yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya apa? Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk adil kepada siapa? Kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Alladzina lam yuqatilukum fid din. Yaitu tidak mengapa berbuat baik dan adil, kata Allah tidak mengapa berbuat baik dan adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak memerangi kalian. Jelas ayatnya, ya, bahwasanya tidak mengapa berbuat baik yang tidak memerangi kalian. Ini jelas ayatnya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak semua orang kafir diperangi, ya. Yaitu ayat-ayat yang datang tentang memerangi orang-orang kafir. Orang kafir adalah khusus berkaitan dengan orang-orang kafir yang memerangi. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, sebutkan contoh satu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatilu fi sabilillah, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah, wa qatilu, perangilah. Wa qatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Siapa? Alladzina yuqatilunakum. Perangilah, berjihadlah. Ya, bahasa kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, berjihadlah memerangi orang-orang yang memerangi kalian. Jelas ayatnya. Berjihadlah memerangi orang-orang yang memerangi kalian. Ya, sebelumnya ketika kaum muslimin disiksa di Mekah, kemudian mereka terusir, Allah mengatakan udzina lil ladzina yuqataluna. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ya.
Sebelumnya Allah juga berfirman, sebelum ayat ini Allah berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir wa inna Allah ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim." Ya. Kata Allah Subhanahu diizinkan kepada orang-orang yang diperangi. Diizinkan artinya diizinkan berperang. Bagi orang-orang yang diperangi. Yaitu kaum muslimin yang mereka diperangi dan diusir dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ya, yuqatalun, perhatikan. Jadi Allah tidak mengatakan bunuh-bunuh begitu saja, tidak. Tapi semua yang disuruh perang oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang memerangi orang-orang yang berperang. Ya. Contoh lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Sama artinya, perangilah kaum musyrikin sebagaimana mereka memerangimu. Seluruhnya, kaum musyrikin seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya. Jadi sama, berkaitan dengan orang kafir yang berperang, itu yang diperangi oleh kaum muslimin, ya. Ya, seperti juga dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan ayat 12, ya. Ayat 12 atau surat At-Taubah secara umum berkaitan dengan orang-orang musyrikin yang melakukan pelanggaran, ya. Awal surat At-Taubah, ya, awal surat At-Taubah, yaitu berkaitan dengan memerangi kaum musyrikin yang melanggar janji, yang berkhianat, ya, tidak berkhianat dengan janji perdamaian. Kemudian ini dalil bahwasanya tidak semua orang kafir diperangi. Kemudian karenanya para ulama menjelaskan macam-macam non-muslim atau kafir. Ada beberapa macam model kafir. Yang pertama disebut dengan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Dan ini kalau kita baca sirah, banyak sekali Rasulullah SAW bikin perjanjian damai. Di antaranya perjanjian damai yang ma'ruf, perjanjian Hudaybiyah dengan orang musyrikin Quraisy yang sebelumnya memerangi Nabi SAW, mengusir Nabi dari kota Makkah. Kemudian Nabi bikin perjanjian damai dengan mereka, tapi mereka melanggar. Tapi ada perjanjian damai. Ya. Kemudian juga ketika Nabi SAW berperang dengan orang Quraisy dalam perang Uhud, Nabi ketemu dengan sebagian kaum musyrikin yang Nabi punya perjanjian damai dengan mereka. Jadi di kota Madinah banyak suku-suku musyrikin. Ketika tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud, Nabi kan berperang sama orang Quraisy. Tetapi Nabi juga punya hubungan sama orang-orang musyrikin dari kabilah-kabilah yang Nabi punya perjanjian dengan mereka. Sehingga tidak saling mengganggu di antara mereka. Di antaranya dengan seorang dari Khuza'ah, ya. Sehingga terjadi hanya perang dengan orang Quraisy. Ketika tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian damai dengan orang Quraisy. Jadi ada perjanjian kafir mu'ahad. Yang Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah.
Kata Nabi SAW, siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang punya perjanjian damai, maka tidak cium bau surga. Ini ancaman yang berat. Haram bagi kita untuk bunuh orang kafir yang punya perjanjian damai. Sekarang kalau kita perhatikan sama sekarang, kita punya perjanjian damai. Kita orang Indonesia punya perjanjian damai dengan Amerika, dengan Inggris, dengan negara-negara kafir banyak, dengan Singapura, banyak. Ya. Kita perjanjian damai dengan Jepang, dengan Cina, dengan negara-negara rata-rata, namanya PBB, itu perjanjian damai. Ya. Untuk perjanjian damai, intinya kita ada hubungan damai dengan mereka. Perjanjian damai itu apa? Berjanji untuk gencatan senjata, tidak ada peperangan. Ya. Orang kafir sebenarnya tidak boleh dibunuh. Namanya juga kafir musta'man. Ya. Itu orang kafir yang diberi pengamanan. Yang diberi pengamanan. Ini ceritanya bagaimana? Ceritanya negara Islam sedang berperang dengan negara kafir. Jadi peperangan di antara mereka. Kemudian ada dari orang kafir yang minta masuk ke negara Islam, minta pengamanan. Contohnya utusan, misalnya delegasi. Terjadi peperangan, kemudian ini sedang perang ini. Negara Islam, negara kafir. Kemudian negara kafir minta pengamanan karena ada utusan yang ingin menyampaikan pesan dari presidennya atau rajanya misalnya. Maka orang ini diamankan, kalau disetujui oleh orang Islam tidak boleh dibunuh. Ini namanya kafir musta'man, kafir yang diberi pengamanan. Tidak boleh dibunuh, ya, meskipun mereka dalam kondisi peperangan. Kenapa dia minta pengamanan dan dikasih? Dan ini boleh, ya. Ini diperbolehkan. Dan ini dipraktikkan oleh para sahabat ketika ada seorang Quraisy yang datang ke kota Madinah, sementara orang Quraisy sedang berperang sama orang Islam di kota Madinah. Kemudian di antara mereka minta pengamanan, maka Rasulullah kasih. Tidak boleh, ya. Contohnya seperti Zainab ketika Abul As, ya, suaminya datang kemudian masuk kota Madinah minta pengamanan, maka Zainab memberi pengamanan, maka yang lain tidak boleh mengganggu Abul As padahal dia musyrik. Ini dipraktikkan kafir musta'man dan banyak dalil tentang hal ini. Kemudian di antaranya namanya kafir zimmi. Kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di wilayah Islam dengan bayar jizyah. Jizyah itu apa? Jizyah itu, kata para ulama, lebih rendah daripada pajak. Nilainya lebih rendah daripada pajak. Daripada zakat. Lebih rendah dari pajak. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga orang tersebut. Menjaga orang tersebut, artinya dia tinggal di negara muslim, dia bayar jizyah, ya lebih ringan daripada zakat, agar darahnya terjaga dan dia bisa beraktivitas, dia bisa jual beli, tidak boleh ada yang mengambil hartanya, tidak ada masalah. Ya. Sama orang muslim pun kalau punya uang disuruh bayar zakat, ya sama. Ya, ini bukan, dan menunjukkan dia tunduk kepada peraturan Islam. Ini juga tidak boleh dibunuh. Bahkan dalam hadis kata Nabi SAW, ala man dzalama mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha min malihi bighairi tibi nafsihi fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, ketahuilah siapa yang menzalimi kafir mu'ahad, diartikan juga kafir zimmi. Siapa yang menzalimi orang kafir yang tidak berhak untuk dibunuh, baik kafir zimmi maupun kafir mu'ahad, atau merendahkannya, atau menugaskan dia memperkerjakan di luar kemampuannya, atau mengambil hartanya tanpa dia ridhoi. Kata Nabi, fa ana hajiju yaumul qiyamah, aku akan bela dia pada hari kiamat, aku akan menjadi musuh orang yang menzalimi kafir tersebut pada hari kiamat. Ini contoh-contoh orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh cuma satu. Kafir harbi. Ini yang boleh dibunuh. Ini boleh dibunuh. Ya. Apa kafir harbi? Yaitu kafir yang memerangi. Yaitu kafir yang memerangi. Ya, dia juga membunuh kaum muslimin. Kalau kita tidak bunuh dia bunuh kita. Orang seperti ini boleh halal darahnya, halal hartanya. Kenapa? Perang. Adapun tiga ini tidak boleh. Jadi tidak semua kemudian orang kafir boleh dibunuh, ya. Tidak. Ini kemudian dalil berikutnya, praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tidak membunuh sebagian orang musyrik, bahkan kafir harbi. Boleh dibunuh tapi tidak harus dibunuh. Contoh ya. Sumama bin Utsal. Sumama bin Utsal ini adalah seorang kafir harbi yang dia ditangkap oleh kaum muslimin kemudian diikat di dalam Masjid Nabawi. Maka Nabi datangi dia mengatakan, "Ya Muhammad, in taqtulni taqtul zadamin." Kalau kau bunuh saya punya pengikut yang banyak, mereka akan menuntut balas. Ya. Wa in tunni ala syakir. Kalau kau memang membebaskan saya, kau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Wa in kunta turidu malan, kalau kau ingin harta, minta balang saya akan kasih kau harta. Hari kedua Nabi datang lagi. Bagaimana engkau wahai Sumama? Sumama jawab lagi, kalau kau ingin harta saya kasih. Kalau kau bunuh saya punya pengikut yang banyak akan balas dendam. Kalau kau membebaskan saya berterima kasih. Hari ketiga ditanya jawabnya sama. Akhirnya kata Nabi, atliku Umamah, bebaskan Umamah. Umamah dia bebas, padahal dia berhak dibunuh. Dibebaskan oleh Nabi SAW. Contoh lagi yang menakjubkan adalah Quraisy Makkah. Quraisy di Fatu Makkah. Setelah perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin dalam perjanjian Hudaybiyah, ternyata mereka berkhianat. Ya. Akhirnya Nabi SAW dengan 10.000 pasukan memerangi kota Mekah. Memerangi kota Mekah dan mereka kocar-kacir. Ada sekitar 2.000 orang kalau tidak salah yang ada di situ. Akhirnya mereka siap dibunuh oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa menurut kalian aku lakukan kepada kalian? Artinya kalau aku bunuh bisa. Mereka memuji Nabi, kata mereka, "Anta khairuna, engkau yang terbaik di antara kami, ibnu khairina, bapakmu juga yang baik dan engkau akan berbuat baik kepada kami." Apa kata Nabi SAW? "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian bebas. Mereka masih musyrik. Padahal kalau dibunuh, boleh Nabi bunuh mereka. Nabi bebaskan. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza laqital ladzina kafaru فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مَنًّا بَعْدٌ وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها." Dalam surat Muhammad juga kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian dalam peperangan, bunuh mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata mereka kalah, kalian tangkap, maka boleh dibunuh karena kafir harbi, boleh kalian bebaskan tanpa apa-apa, boleh kalian menerima tebusan. Sebagian dipraktikkan oleh Nabi dalam perang Badar, Nabi tidak membunuh, Nabi terima tebusan. Jadi intinya, ya, ini semua dalil bahwasanya tidak semua orang-orang kafir harus diperangi. Sehingga, ya, sebagai bukti ketika Nabi SAW, saya tambahkan lagi, peperangan yang terjadi di zaman Nabi, jihad-jihad yang terjadi di zaman Nabi, rata-rata adalah pembalasan dari Nabi, bukan Nabi yang mulai, dari kaum muslimin. Rata-rata demikian. Coba kita contohkan. Perang Badar kenapa ya? Perang Badar karena orang-orang musyrikin yang pertama kali membunuh para sahabat di Mekah, diusir, hartanya diambil, terjadi perang Badar. Perang Uhud, mereka yang datang serang. Perang Khandaq, mereka yang datang serang. Kemudian Nabi, ini rata-rata Nabi membalas, ya. Kemudian Nabi kenapa mengirim syariah? Karena sebagian mereka ingin menyerang. Kalau kita baca sejarah sangat jelas. Berkumpullah sekelompok orang, kemudian kabilah-kabilah ingin menyerang Nabi, maka Nabi mendahului menyerang. Karena mereka sudah berencana buruk. Kemudian sampai di Tabuk juga, kenapa? Karena mereka membunuh sebagian utusan kaum muslim, maka Nabi balik menyerang. Rata-rata demikian. Sementara yang tidak memulai peperangan, tidak ada peperangan dengan Nabi SAW. Contoh, ya, kaum Yahudi di awal, Bani Qainuqa, Nabi biarkan sampai mereka berkhianat, baru Nabi usir. Bani Nadir, mereka berkhianat, baru Nabi usir. Bani Quraidah ingin memerangi ini, baru Nabi perangi. Contoh lagi misalnya orang-orang Nasara di Habasyah yang dipimpin oleh Najasyi. Ya. Nabi tidak pernah menyuruh sahabat untuk memerangi kaum Nasara yang ada di Habasyah. Ya, karena Nabi pernah punya utang budi sama mereka. Ya. Nabi pernah punya utang budi sama mereka. Ya. Maka ini semua menjelaskan, sebagian ulama menafsirkan tadi hadis yang sedang kita bahas. Umirtu an uqatilan nas
Ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Manusia di sini maksudnya adalah kafir khusus, tidak semua orang maksudnya. Di sini alif lam di sini adalah alif lam lil ahad. Kalau belajar bahasa Arab insya Allah ngerti. Lil ahad. Atau bisa dikatakan al-am yuradu bihil khusus, yaitu umum tapi maksudnya khusus. Adalah orang-orang kafir khusus yang memang Nabi diperintahkan untuk memerangi mereka. Ya. Karena kalau Nabi tidak memerangi, mereka juga memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini mungkin yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan sekalian tentang pemahaman hadis tadi. Karena sebagian orang mencela Islam, ya, mereka mengatakan bahwasanya Islam tersebar dengan pedang, ya, dan itu tidak benar. Memang para sahabat mereka berjihad, ya, sebagian mereka kemudian berjihad. Kenapa? Di antaranya kata para ulama karena ada yang menghalangi dakwah mereka. Kalau ada yang menghalangi dakwah mereka, ya, maka terjadi peperangan. Itu darurat, ya, karena ada yang menghalangi dakwah. Sementara kita harus menyebarkan Islam di mana-mana. Kita harus menyebarkan Islam di mana-mana. Itu pun kalau terjadi peperangan, maka ada 3 pilihan, ya. Bisa mereka masuk Islam, atau mereka pilih berperang, atau mereka bayar jizyah. Kalau mereka bayar jizyah, dan silakan. Kalau mereka tidak beragama Islam, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita bicara tentang sirah Nabi SAW, maka tidak ada peperangan terjadi di zaman Nabi SAW kecuali ada kondisi-kondisi tertentu. Nabi tidak datang-datang kemudian bunuh orang musyrik, tidak. Tapi ada sebab-sebab tertentu yang buat Nabi SAW akhirnya memerangi mereka. Dan kenyataan yang ada, Islam tersebar di dunia bukan dengan peperangan. Lihat India punya pedagang datang ke sana, Islam tersebar. Cina, ya, mana ada peperangan Cina, orang tidak ada, malah Islam tersebar dengan akhlak. Indonesia, Islam tersebar di Indonesia apa? Filipina, Malaysia dengan apa? Bukan dengan peperangan, bahkan dengan akhlak yang mulia. Dan bahkan yang menakjubkan, ketika orang-orang Tatar memerangi kaum muslimin di Baghdad, mereka perang dan mereka bunuh kaum muslimin banyak, justru banyak orang-orang Tatar yang masuk Islam. Ini perkara yang menakjubkan, dicatat oleh sejarah bagaimana orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan mereka menang, justru mereka kemudian masuk Islam. Itu terjadi. Kenapa? Karena akhlak kaum muslimin. Sebaliknya, orang-orang yang menuduh kita teroris dan yang lainnya, ya, dengan hanya perbuatan kesalahan sebagian kelompok seperti ISIS dan yang lainnya, yang tentu juga kita tidak setuju karena mereka merusak citra kaum muslimin. Ya, justru kalau kita bicara sejarah, justru agama mereka tersebar dengan apa? Dengan penjajahan, dengan pembunuhan, dengan pemaksaan, dan itu yang terjadi. Sebagaimana orang-orang Nasara, sebagian mereka agama mereka tersebar dengan cara demikian. Kalau kita bicara tentang ayat-ayat, ya, kalau bisa disalahpahami seperti tadi Aceh sebutkan, ayat-ayat ini semua berkaitan dengan memerangi orang-orang musyrikin yang memerangi kaum muslimin. Demikian juga mereka juga memiliki ayat-ayat yang menunjukkan demikian, ya, yang bahkan lebih sangat sadis, ya. Kalau kita dalam Islam terjadi peperangan pun tujuan kita bukan untuk membantai. Makanya orang yang tua tidak boleh dibunuh. Ahli ibadah tidak boleh dibunuh. Perempuan tidak boleh dibunuh. Anak kecil tidak boleh dibunuh. Tidak boleh melakukan kerusakan di alam ketika terjadi peperangan. Ini adab-adab dalam Islam. Sampai ada buku khusus tentang akhlak Islam dalam peperangan. Ada risalah khusus saya punya ada tentang akhlak Islam dalam peperangan. Menunjukkan bagaimana Islam punya adab ketika dalam peperangan. Saya bacakan seperti sebagian nas atau teks ayat dalam buku mereka, seperti dalam Samuel 1 ayat 15, ya. Ya. Samuel berkata kepada Saul, ya, kalau kita mau bilang tuduh-tuduhan gara-gara ayat yang disalahpahami, ayat mereka juga bisa menunjukkan akan hal tersebut. Contoh kata Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Bayangkan ini dalam buku mereka. Dalam Samuel 1, ya. Jadi, kita tidak ada seperti ini, ya. Jadi maksud saya, siapa yang lebih pantas untuk dituduh sebagai agama yang sadis, yang membunuh? Saya rasa kenyataan menunjukkan Islam tidak demikian. Islam tersebar dengan
rahmatan lil alamin dengan akhlak dan yang lainnya. Adapun kasuistik seperti yang saya sebutkan tadi, Rasulullah SAW berperang karena mereka yang mendahului menyerang kaum muslimin dan Islam tersebar dengan rahmat. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.